Farmasi itu benar kan, farmasi itu belajarnya pasti banget dasarnya itu tentang obat. Kalau kita ngomongin tentang hak-hak suatu profesi gitu kan, boleh nggak sih seorang apoteker tuh ngejudge atau kayak mendiagnosa gitu, oh ini orang sakitnya apa gitu dan sebagainya, dan ngasih obat. Kalau misalkan kalian ambil jurusan farmasi terus kayak mikirnya kayak aduh anak farmasinya sekarang udah banyak, gimana ya, dong cuma jadi apoteker, kerja di apotek doang misalnya gitu. Atau cuma jadi ya apoteker doang gitu. Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, Maria Irma dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru dimana aku, kamu dan kita akan bahas topik kekinian berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay. Selamat datang di segmen ngulik. Akhirnya kita ngulik lagi. Karena kita ngulik lagi Irma. ya. Nah, sekarang kita masih di ini nih, masih di varian keju karena Yes. ini memang lagi masa-masanya ini ya mau masuk ke universitas nih anak-anak apa SMA gitu ya, baru Iya, selesai terima kelulusan kalau nggak salah. Iya, Karena iya. ada aku SMA. Oh. Jadi Baik, Kakak. jadi lagi pada ini nih yang kemarin udah keterima SNMPTN, kalau yang ngambilnya universitas negeri itu mungkin tinggal tunggu aja, tapi masih ada yang berjuang mau SBM, masih ada yang mau berjuang untuk masuk cari universitas-universitas lain, mungkin swasta dan lain sebagainya. Iya, gitu. benar banget. Dan sebenarnya keju juga berguna sih buat teman-teman yang masih SMA nih, Kak Irma, pengen tahu kan, gimana sih cara masuk jurusan ini atau apa sih yang Iya. dipelajarin, dan mungkin juga beberapa teman-teman semua yang udah di dalam jurusannya tuh masih struggle gitu loh. Iya, Ini karena gimana kita ya caranya? dulu to be honest kayak kurang pengetahuan mungkin ya gitu kan, karena Kurang kita nggak update. tahu sebenarnya misalnya kayak jurusan ini tuh ngapain aja gitu. Iya, iya, Nah bener, ini bener. kalian fungsinya memang kita buat segmen ini supaya kita bisa kasih tahu pengalaman narasumber kita dari berbagai jurusan supaya bisa ngasih insight lebih gitu. Yes. Nah di episode kali ini kita mendatangkan seorang yang cantik jelita nih di samping kita. Pasti semua tuh pada kayak aduh akhirnya Karena kayak fansnya banyak ya, fansnya banyak fansnya. kemarin. Kita Mau sampai kita kewalahan aten. gitu kan. Oke, kita ucapkan selamat datang Hana. Hai, Hanan. Boleh perkenalkan diri dulu Hanan? Oke, jadi perkenalkan, nama aku Hanan Anugrah, asalnya dari Pontianak, terus juga sekarang lagi bersekolah di jurusan farmasi di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Asik. Iya, asik. Ya tadi udah dibocorin ya sama Hanan Iya, ya. Karena jadi- kita akan mengulik Bahas. jurusan farmasi. Aduh, Kak Irma, kalau farmasi ini kan lumayan apa ya? Jurusan yang lumayan di atas gitu kan. Biasanya kita rada-rada kalau anak apa nih, anak farmasi gitu kan. Jadi kayak ada Pride tinggi ya, tersendiri. pride tinggi ya. Oke. Jadi nih, Hanan, gimana nih sebelum kita bahas tentang farmasi deh, gimana sih kesibukannya sekarang? Kuliahnya gimana gitu dan sebagainya, ngapain aja? Oke, kalau misalnya kuliah sih ya seperti biasa ya, tapi kan bedanya sistemnya kayak sekarang lagi online, jadi ya sesuaikan waktunya tuh kayak misalnya dosennya lagi sibuk ini ya kita sesuaikan jadwalnya sama dosen. Terus juga kalau misalnya dengan kesibukan kita ya kita bagi-bagi waktu aja sih gitu. Tapi sama aja sih sebenarnya kayak kuliah offline, malah lebih enak, lebih fleksibel gitu kan. Iya, kalau online lebih fleksibel ya. Iya. Karena emang anak farmasi tuh kayaknya banyak ke lab dan sebagainya ya. Iya, nggak sih? benar Seharusnya banget. gitu ya. Harusnya gitu. Iya, buat laporan tuh ya udah setiap hari ya. Aduh pusing. Terus gimana dong, tetap ke lab atau gimana jadinya selama Eh, pandemi? Jadi kalau misalkan pandemi gini belum ada ke lab sih, cuman ada dijadwalin insya Allah nanti bulan Juni mungkin, tapi pun itu ada dibatasin gitu kalau masuk ke labnya harus berapa orang gitu. Oh, Jadi gitu. masih Supaya mau- tetap aman ya. Iya, gitu semuanya. semuanya. sekali. Jadi cuman kuliah aja atau ada ikut kegiatan lain misalnya kayak gitu sekarang? Sekarang ada ikut kegiatan lain itu ikut organisasi sih lebih tepatnya di BMFK Untan sebagai tim staf ahli di bidang PSDMO. Asik. Terus juga jadi panitia di acara-acara misalnya kayak ospek jurusan di HMF itu himpunan mahasiswa farmasi di inhalasinya. Terus juga lagi ikut komunitas MiLife Indonesia sebagai Waduh. project manager di Asik. bidang kawan sehat. Jadi Waduh. PM dia ya, project manager. Apa tadi namanya? MiLife Indonesia. Oh, MiLife MiLife Indonesia. Kawan sehat. Oh, kawan sehat. Itu apa tuh? Itu Kalau kayak komunitas gitu yang concernnya itu di bidang kesehatan. Tapi yang
memajukannya tuh anak-anak muda gitu. Wadih, Keren banget ya. Pontianak. Ini ternyata masih punya banyak kesibukan loh walaupun kuliahnya farmasi. Karena biasanya nih ya pemikiran orang awam gitu Iya, kan. bener. Pasti kayak kalau kuliah kesehatan tuh pasti sibuk gitu, nggak punya banyak waktu, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa belajar terus gitu. Iya. Jadi kita mau tanya-tanya nih sebenarnya. Asik. Jadi Hanan, kalau misalkan kita langsung tarik nih garis, farmasi itu sebenarnya belajar apa sih? Bener nggak sih kalau farmasi itu cuma belajar kayak obat-obatan, ngeracik sebagainya? obat dan lain sebagainya, harus hafal semua kandungan obat. Apakah benar gitu ya? Apakah benar? Ya sebenarnya farmasi itu benar kan, farmasi itu belajarnya pasti banget dasarnya tuh tentang obat. Tapi yang kita pelajari ya cuman bukan bagian obatnya aja, tapi kita harus tahu gimana sih terapinya dalam tubuh, gimana sih cara dia obat itu bisa nyampe ke tubuh kita, terapinya gimana gitu kan. Terus juga kita belajar juga pasti penyakitnya, nggak mungkin kan kita kasih obat ini tapi penyakitnya beda gitu kan. Jadi kita harus tahu dasarnya penyakitnya apa. Terus juga pokoknya kalau di farmasi itu belajarnya kimia-kimiaan, fisika, ada semua ya, matematika, pokoknya lengkap deh. Berarti bukan cuman pokoknya belajar nama obat aja gitu ya. Iya. Jadi tadi Hanan bilang ada belajar fisika, matematika, kimia. Jadi teman-teman nih yang nggak suka tentang itu jangan sedih ya guys ya. Kemanapun kalian tuh tadi kayak dari semua narasumber tuh pasti selalu ada belajar yang namanya kayak MTK dan lain sebagainya. Jadi jangan lari, hadapin aja. Karena itu logika dasar sih guys. Iya. Gimana juga jurusan tuh pasti ada matematikanya nggak sih? Kayak itu dasar kita berpikir. Balik lagi tuh Hanan. Kalau misalkan tadi kan ada bilang tentang mempelajari juga penyakit dan sebagainya. Kalau kita ngomongin tentang hak-hak suatu profesi gitu kan, boleh nggak sih seorang apoteker tuh ngejudge atau kayak mendiagnosa gitu, oh ini orang sakitnya apa gitu dan sebagainya, dan ngasih obat? Atau kan katanya ada nih perawat tuh boleh nyuntik nggak sih sebenarnya? Kalau perawat boleh nyuntik. Dan ada juga yang kayak misalkan hanya boleh dilakukan oleh dokter, karena ada juga nih maksudnya kayak kita kan, ini pengetahuan aja sih, kayak misalkan bidan atau mantri di kampung tuh kayak biasanya mereka tuh langsung aja gitu ngasih obat. Padahal kan sebenarnya secara hukum kan nggak boleh ya sembarangan kayak gitu. Kalau farmasi itu ada nggak hak-hak tertentunya gitu? Ada pasti. Setiap profesi pasti punya haknya sendiri ya. Jadi kalau misalkan seorang farmasi itu tidak boleh mendiagnosa. Jadi yang mendiagnosa itu adalah seorang dokter gitu. Jadi seorang farmasi itu hanya boleh membantu dokter dalam hal peresepan gitu. Jadi yang membaca resep, nah itu tugasnya farmasi. Memang di belakang layar ya. Jadi kayak misalnya orang bilang apa sih kuliah farmasi, pun di belakang layar nggak kelihatan gitu kan. Tapi jujur itu tuh membantu banget loh gitu. Jadi banyak banget biasanya tuh kadang dokter itu mungkin salah penulisan juga kan. Jadi kalau misalnya orang yang membacanya aja mungkin tidak punya pengetahuan yang lebih tentang itu, bisa aja salah kan. Jadi bisa aja seorang apotekernya tuh mengingatkan dokternya, oh dokter ini salah nih, ini harusnya berapa kali sehari atau apa gitu kan. Jadi bisa saling konsultasi tapi tidak boleh merubah langsung tanpa pengetahuan seorang dokter gitu. Jadi emang tugasnya ya bareng-bareng gitu. Jadi emang punya fungsi dan tugas masing-masing ya Hanan ya. Jadi tadi kata Hanan bilang kalau misalnya mungkin dokternya entah mungkin hektik atau apa salah gitu kan, terus kayak oh ini karena orang yang di farmasi atau di apoteker itu ngerti gitu. Oh ini kayak gini gitu ya. Bener. Nah kalau kita tadi kan kita ngomong nih kalau misalnya berarti dari segi profesi itu nggak bisa gitu ya Hanan ya untuk mendiagnosa penyakit gitu. Kalau kita ngomongin tentang pelajaran-pelajaran yang ada yang diambil sama anak-anak farmasi itu kan banyak banget tuh. Kalau menurut Hana pelajaran yang paling seru apa sih? Yang paling berkesan gitu selama ini? Ini udah semester berapa sorry? Semester 4. Semester 4. Wah, berarti udah banyak lah nih kan jurusan mata kuliah yang udah diambil yang paling berkesan apa? Kalau dari Hanan sendiri tuh paling suka kayak di farmasi klinisnya itu tuh kayak tentang farmakoterapinya, dari obat-obatan gimana sih cara obat tersebut bekerja di dalam tubuh tuh kayak gimana. Terus juga suka yang kayak kasus-kasus, misalnya ada kasus apa gitu kita yang analisis obatnya apa-apa aja nih gitu. Nah, suka yang kayak gitu. Iya sih, itu kayaknya seru ya. Maksudnya Jadi kita tahu penyakitnya, terus kita tahu obatnya apa gitu kan. Karena itu kan in real life emang ada kan orang-orang kepake kayak gitu. ya. Kepake banget. Maksudnya kita kayak bisa mikir, oh ini orang kayaknya harus dikasih obat ini deh biar ini gitu. Spontan ya Bu ya, spontan gitu ya.
Terus nih, kalau misalkan tadi kita udah bilang tentang pelajaran-pelajaran ini, Hanan. Kalau misalkan dari ini periodnya sendiri tuh kadang tuh dari jurusan farmasi itu ada berapa tahun sih dan ngapain aja biasanya, tahun keberapa mungkin ambil profesi dan sebagainya, itu bisa dikasih tahu nggak sama Panjang nggak tuh teman-teman? perjalanannya tuh itu? Jadi kalau misalnya dari farmasi sendiri itu tuh masih menggunakan sistem yang SKS, bukan yang modul kayak kedokteran kan. Jadi itu bisa 7 semester, 3,5 tahun seperti biasa kan. Misalnya kalau mau cum laude itu bisa 3,5 tahun. Terus 3-4 tahun deh, 3,5-4 tahun. Terus kalau misalkan untuk lanjut profesinya itu 1 tahun lagi gitu. Jadi kurang lebih 4,5 tahun atau 5 tahun lah. buat buat jadi jadi apoteker. Ya. Wow. Berarti tinggal dikit lagi Hanan langkahnya. Iya. Amin, tapi pengennya lanjut S2 ya. Boleh nggak tuh di spoiler kira-kira pengen ambil apa gitu, dan kenapa sih tiba-tiba kayak pengen aku pengen S2 deh, kayaknya S1 tuh kayak receh banget gitu, pengennya kayak lebih gitu atau gimana? Kalau dari Hanan kenapa pengen ambil S2? Karena pengen jadi dosen sih sebenarnya. Pengen ngajar orang aja gitu, kayaknya seru nih ngajar orang gitu. Karena suka aja sih gitu. Kadang teman-teman pada minta ajarin, ya udah gitu kan, sekalian kayaknya cocok nih Nan jadi dosen gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Bahkan kemarin sempat maju gitu kan, disuruh maju sama dosen, cocok nih kamu jelasin udah kayak dosen, jadi kayak aduh terpacu. aduh kayaknya aku the next nih. Kayaknya cocok nih gitu. Cuman mikir gitu aja sih, simple tapi pengen aja gitu. Nah, balik Jadi tadi. tenaga pendidiknya ya berarti ya. Pendidiknya, bener banget. Nah tadi balik lagi ke berarti yang tadi kan Hanan dia udah jelasin kayak misalkan farmasi itu nggak cuma jadi apoteker loh goalsnya, ada juga jadi dosen. Iya. Dan mungkin profesi-profesi lain ya, kira-kira boleh di spoiler nggak Nan? Kira-kira apa sih selain dosen atau apoteker gitu yang bisa diambil sama anak farmasi? Jadi kalau misalkan untuk farmasi sendiri itu banyak banget sih bidang-bidang yang bisa diambil. Jadi misalnya dari bidang industri, bisa kerja di pabrik kan. Suatu pabrik itu butuh seorang farmasi. Misalnya dari pabrik makanan, nah ada goalsnya kan untuk makanan sendiri. Terus ada bisa kerja di BPOM untuk teliti-nelitinya. Terus juga bisa di pertanian kan juga butuh kan untuk herbal tumbuhan segala macam. Nah kayak gitu. Jadi banyak sih, kalau farmasi itu luas cakupannya. Cuman kalau misalnya emang mau jadi pemilik apotik misalnya gitu kan, itu harus di apotekernya gitu. Iya. Itu bagus sih. Jadi teman-teman edukasi jangan takut gitu kan kalau misalkan kalian ambil jurusan farmasi terus kayak mikirnya kayak aduh anak farmasi kan sekarang udah banyak, gimana dong cuma semua jadi apoteker cuma jadi gitu. kerja di apotek doang misalnya, atau gitu. cuman jadi ya apoteker doang gitu. Tapi tadi Hanan udah jelaskan, bahkan Hanan sendiri maunya Jadi bukan dosen, apa ya itu kan goalsnya. jadi tenaga pendidiknya Iya. gitu. Jadi bener sih, kayak semua jurusan tuh ya balik lagi ke kita sih, apa yang jadi goals utama kita dan kerjakan itu benar-benar gitu kan. Nah terus nih Nan, kalau misalnya kita udah ngomongin tentang farmasinya sendiri dan sebagainya, kita sekarang ngomongin tentang Hanannya. Kita ngomongin tentang Hanannya nih. Apa sih yang motivasi Hanan waktu itu masuk di jurusan farmasi gitu? Kenapa pengen jurusan farmasi? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak kedokteran langsung gitu? Oke. Atau apa? Jadi ini ceritanya agak-agak panjang ya. Nggak apa-apa, kita senang bercerita. Oke. Jadi sebenarnya cita-citanya bukan seorang farmasi. Oke. Jadi tuh banyak banget kan orang yang bilang, oh farmasi itu cuma cadangan gitu loh. Bukan yang misalnya kalau misalnya pengen kedokteran gitu. Padahal tuh itu nggak juga loh gitu. Tapi kalau di Hanan tuh emang karena nggak kepikiran sama sekali bisa masuk farmasi ya, karena cita-citanya dari SMP itu tuh dokter gigi sebenarnya. Dokter gigi. Tapi bukan dokter umum ya, karena emang pengennya di dokter gigi aja gitu. Nggak mau nih dokter umum gitu. Karena langsung spesialis kan dia kan. Kayak langsung menjurus gitu langsung kan. menjurus. Jadi lebih sukanya di dokter gigi gitu. Terus udah persiapan. Jadi ada pas mau UTBK itu SBMPTN. Nah, itu tuh malah hamin seminggunya baru mikir kayak ya udahlah daftar farmasi aja gitu. Padahal kayak dari awal tuh cita-citanya jadi kedokteran gigi gitu kan. Kok bisa jadi farmasi? Ya karena sebenarnya itu juga tujuan dari papa sih. Jadi sebelum almarhum Papa Hanan itu udah pergi gitu kan, papa tuh ada bilang katanya di Pontianak aja gitu, nemenin mama katanya. Kalau misalkan dokter gigi kan harus keluar ya, jadi otomatis nggak sama mama gitu. Jadi ya
mungkin udah Allah ngasih takdir yang lain, jadi di farmasi masuknya. Jadi tapi terima-terima aja sih. Luar biasa. Jadi Tapi bener-bener sejauh ini enjoy ya belajar di Enjoy banget farmasi. sih, karena nggak pernah berekspektasi aja gitu. jadi dijalanin aja. Jalanin aja. Tapi benar sih itu penting sih teman-teman. Apapun yang kita jalanin, ketika kita bersyukur tuh jadinya akan tetap enjoy gitu kan. Nah ngomongin tentang itu tadi Hanan, pernah nggak sih ngerasa tapi kan dalam kuliah nggak mungkin selamanya tuh enak gitu kan, nggak mungkin selamanya excited gitu, pasti ada downnya. Pernah nggak kamu ngerasa kayak aduh aku salah jurusan coy gitu? Iya, kayak pengen banting pindah setir. gitu, atau kayak kayaknya ya udah deh, kayaknya berapa semester aja di farmasi, habis itu kita coba kedokteran gigi deh gitu misalnya, kayak gitu. Pernah gak sih terbesit pikiran itu, Hanan? Pasti pernah ya, karena dari awal juga pengennya dokter gigi, pengen banget gitu ya kan. Cuman di 1 semester pertama aja sih kayak duh daftar nggak ya tahun depan gitu maksudnya. Tapi karena Hanan tuh nggak pernah berekspektasi yang bakalan gini loh belajar di farmasi gitu kan. Jadi ya terima aja gitu. Tapi pasti pengen gitu. Kalau misal kadang lihat teman yang ada yang kedokteran gigi gitu kan, kayak aduh pengennya jadi Karena emang dokter gigi cita-citanya. gitu. Tapi kalau misalkan karena satu dan lain hal, misalnya karena pasti kesulitannya di farmasi, kayak misalnya ngerjain laporan nih banyak, nggak mau cari yang mudah aja gitu. Ya nggak kayak gitu, karena semua jurusan tuh pasti punya struggle-nya masing-masing Iya, gitu. betul. Jadi syukurin aja sih. Itu penting sih, itu luar biasa sih Hanan. Tapi aku mau nanya nih Hanan tentang tadi tugas dan lain sebagainya yang udah mungkin disinggung sama Hanan. Tugas paling berat di farmasi itu apa sih kira-kira? Tugas paling berat ya laporan. Spoiler dikit boleh nggak? Yang paling sering dikerjakan, yang paling Iya. berat, yang paling mainstream, misalnya kayak gitu. Gimana tuh Hanan? Jadi kalau misalnya di farmasi itu, jadi dari semester 1 sampai sekarang itu bisa seminggu itu untuk praktikumnya 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Jadi otomatis jadi dari hari Itu ngapain Senin aja sampai- tuh praktikan? Iya, itu praktikum, benar-benar praktikum gitu kan. Pas offline kemarin. Jadi setiap hari Senin sampai hari Sabtu itu juga kita kuliah. Bahkan hari Sabtu kan kadang orang bilang hari Sabtu libur nih gitu kan. Nggak kuliah. Terus kayak dengar-dengar teman-teman yang lain kayak aku kuliah sampai hari Kamis aja gitu, nggak sampai hari Sabtu. Bahkan ini kalau Minggu pun bisa sekaligus gitu. Full pokoknya. Tapi ya gitu ya, tidur cuman 3 jam, 2 jam itu tuh kayak udah biasa banget buat anak farmasi. Begadang paginya langsung nugas lagi, terus juga ujian, pokoknya tergantung dosennya lah pokoknya gitu kan. Jadi tapi aman-aman aja sih sampai sekarang. Ya pasti pernah kayak nangis, sedih, aduh gimana nih nggak selesai gitu kan. Tapi harus selesai gimana. Tapi kalau misalkan cuman kita nge-stuck, cuman nangis, bisa nangis, cuman meratapi aja kan nggak mungkin selesai kan, nggak ada nilainya juga. Jadi ya udah mau nggak mau harus dikerjain sih. Nah, dari tadi ya kita udah dengar itu banyak banget sih ya, hal yang bisa kita ambil dari Hanan. Kayak misalkan hal-hal kayak gitu tuh emang nggak mudah. Cuman ya mau nggak mau harus dihadapin gitu. Jangan lari, nangis juga nggak bakal nyelesain masalah kan. Tugasnya nggak bakalan selesai. Iya, bener banget. Nah, Kak Hanan, kita akan bahas tentang Q&A kita nih. Banyak nih ada Q&A. Mungkin kita pilih, karena ada beberapa yang udah kejawab sih tadi ya. Kejawab dan juga sama gitu. Iya bener Jadi banget. kita coba pilih pertanyaan untuk ini, banyak banget. Silahkan Kak Irma pilih salah satu dulu, bentar ya. habis itu aku. Kita pilih 3 deh ya. Oke, boleh kita pilih 3. Nah ini mungkin yang paling panjang nih ya. Dari Jihan Anugrah. Sama nih. Jangan-jangan ada kakaknya. Adik-beradik nih kayaknya. Kakak. Oh, kakak kakaknya. dokter. Iya, kakaknya dokter. Oh, kakak dokter. Oh my god. Emang Oh my god. sering dibilang keluarga kesehatan. Oh, Soalnya keluarga mama kesehatan. itu perawat, kakak yang satu lagi itu bidan, yang kakak yang pertama ini dokter gitu. gitu. Jadi kayak sering dibilang. Nanti kalian bikin rumah sakit Tapi gimana? pas dong Hanannya farmasi ya. Iya. Pas Jadi gitu. lengkap emang ya di Lengkap rumah ya. Betul. Tapi buat mungkin yang mau berobat bisa langsung ke klinik Anugrah Medistra. Sekalian promosi. Udah ada. Wah, hebat. Di jalan apa tuh boleh dikasih tahu boleh lokasi. Di Jalannya M Sabra nomor 100A di daerah Tanjung Hulu. Oke, boleh tuh teman-teman yang di Tanjung Hulu ya. Karena benar kan, dari keluarganya sendiri tuh memang udah backgroundnya tuh udah kuat banget sih. Jadi menurut aku ya itu adalah salah satu salah satu hal yang tidak dimiliki oleh semua kayak tempat
klinik ya itu ya, Iya, kesehatan. Nah, jadi ini udah satu keluarga, jadi kalian bisa berobat di sana gitu. Terpercaya lah, Terpercaya itu sih. Trusted. Oke, nih aku baca ya. Halo Kak Hanan, salam kenal katanya. Salam kenal. Kak Hanan mau tanya dong, seberapa besar sih kontribusi kakak sebagai calon tenaga kesehatan saat pandemi COVID-19 ini? Edukasi atau kegiatan apa sih yang udah kakak berikan ke masyarakat sebagai bentuk kepedulian kita terhadap wujud bela bangsa dan negara? Ini kayak soal ini ya, kayak soal ujian ya, kayak soal PKN. Apa kontribusi Anda gitu kan pada saat pandemi COVID-19 udah. Terima kasih, sehat dan sukses selalu dunia akhirat, selalu Kak Hanan sekeluarga, amin. Amin. Gimana tuh Hanan? Langsung dijawab boleh? Iya boleh. Jadi kalau misalkan untuk saat ini fokusnya di pandemi COVID-19, kemarin sempat bersosialisasi sama masyarakatnya langsung untuk turun dan mengedukasi masyarakatnya tentang apa sih itu pandemi COVID-19. Itu kemarin di programnya Kawan Kampung di MiLife Indonesia juga, itu karena di daerah Bansir Laut, di daerah Imam Bonjol. Kemarin sempat mengedukasi, terus datang ke beberapa panti asuhan, terus sekalian mengedukasi juga kan. Jadi kita ngomong langsung sama masyarakatnya, sama teman-teman di masyarakatnya, gimana sih pandemi ini gitu, apa sih yang harus kita lakukan, gimana sih kita nih bisa 5M gitu kan. Terus juga memakai masker paling penting, apalagi kita kayak kehidupan sehari-hari tuh udah ada di sosial media ya kan. Iya, benar. Jadi kalau kita bilang bisa jadi kita tuh nyuruh orang buat tetap di rumah dan kitanya juga gitu loh. Jangan kita cuman sekedar nyuruh orang di rumah tapi kitanya kemana-mana. Nggak sesuai ya apa yang kita omongkan sama yang kita lakuin gitu kalau gitu kan. Cuman kalau misalnya pun mau keluar boleh gitu, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan gitu. Lebih kayak gitu sih. Luar biasa Hanan. Aku baru tahu kan tadi kan Hanan bilang juga tergabung di organisasi itu tadi kan. Dan bener ya, apa yang kamu dapatkan tuh nggak cukup sampai di kamu gitu. Kamu maksudnya punya kesadaran untuk bagiin itu sama orang lain. Gitu. Karena ya kalau ngomongin pandemi ya, mungkin banyak orang juga yang nggak sadar gitu loh tentang pentingnya gimana sih se-urgent ini gitu pandemi ini gitu. Jadi ya kita harus menyadarkan mungkin orang-orang yang bodoh amat atau yang tidak peduli gitu kan tentang gimana sih pentingnya menjaga segala sesuatu di saat pandemi ini. Luar biasa banget sih Hanan. Luar biasa. Kalau dari Ilin apa tuh kira-kira? Kalau aku ini dari Konita Bilah. Oke, Konita Bilah itu bilang, Kak Hanan kasih tips dong cara tetap bisa santai dan enjoy di lingkungan FK yang super sibuk. Wadih, kita juga tahu nih, kita dari tadi tuh udah mikir kayak aduh anak FK gitu kan. Ya kan, makanya pertanyaan aku pertama, ini Hanan luar biasa banget, dia punya banyak kegiatan tapi dia tetap kuliah tuh tetap lancar gitu kan. Bahkan masih bisa kita tanya-tanya untuk ada di biru sekarang kan, masih gitu. punya kesempatan masih meluangkan kesempatan untuk datang sini gitu. Meluangkan waktu. Gimana sih Hanan tipsnya supaya untuk bagi-bagi santai waktu gitu, tetap enjoy. santuy? Bukan santai sih, lebih menikmati gitu. Gimana cara? Jadi kalau tipsnya sendiri tuh nggak ada sih yang spesifik ataupun yang spesial dari Hanan gitu kan. Karena yang tahu diri sendiri tuh ya kalian gitu, kalian sendiri gitu kan. Jadi kalian harus tahu apa sih yang kalian prioritasin gitu loh. Tujuan kalian berkuliah ini apa gitu kan. Pasti untuk orang tua juga kan, karena orang tua yang membiayai, terus kalian ada tanggung jawabnya juga gitu kan. Jadi kalian harus tahu prioritas yang mana. Tapi kalau misalkan Hanan tuh lebih suka Hanan tuh tipikal orang yang suka jalan gitu kan. Jadi kalau misalkan Hanan jalan tuh lebih senang aja gitu, refresh rasanya gitu kan, senang gitu. Terus kalau misalkan tugas masih numpuk nih, tapi sedangkan pengen jalan, ya udah kerjain dulu tugas kalian gitu loh, karena itu yang prioritas gitu. Terus kalau kalian mau ikut organisasi itu boleh banget, karena itu di situ kita tujuannya itu untuk menambah pengalaman bukan menambah beban gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut organisasi, kalian harus tahu yang mana prioritas. Kuliah adalah prioritas, organisasi itu cuman nambah pengalaman dan nambah relasi gitu. Jadi harus tahu diseimbangkan mana sih yang kita butuhkan buat kedepannya. Kan nggak mungkin kita di organisasi aja terus gitu kan, nggak mungkin kita santai-santai terus. Pasti ada saatnya kayak kalian tuh harus mengekstrakan diri kalian di perkuliahan gitu. Jadi harus tahu sih menempatkan posisi
di FK, di kuliah ataupun di organisasi gitu. Iya, luar biasa. Jadi harus tahu mana penting, mana prioritas dan lain sebagainya Iya. gitu ya tipsnya. Dan tadi luar biasa, ada satu kata Hanan yang aku nancap banget tuh adalah ingat organisasi itu buat cari pengalaman, bukan buat nambah beban gitu Iya. kan. Jadi ketika udah masuk tuh organisasi udah tahu konsekuensinya bakalan gimana gitu, iya kan? Karena di mana-mana juga kita tahu ya anak organisasi itu pasti sibuk gitu. Ya karena udah tahu sibuk ya gimana cara manage-nya itu pada kita gitu ya. Jangan jadiin itu beban, tapi malah kayak oh iya aku di sini buat pengalaman loh, bukan buat jadi beban nih gitu. Terus ada satu lagi sih yang Hanan paling tekankan di sini yaitu cara belajar. Jadi kalau misalkan setiap orang tuh pasti cara belajarnya berbeda-beda kan. Yes. Ada yang misalnya sekali belajar langsung nangkep atau berkali-kali baru nangkep ataupun harus baca, harus dengar kan beda-beda tiap orang. Jadi harus tahu gimana sih kalian yang cocoknya gitu. Jadi kalau Hanan tuh tipikal yang anaknya tuh emang deadliners, emang yang kayak anak SKS tapi bikin Hanan paham gitu loh daripada yang sistem planners gitu kan yang misalnya beberapa hari sebelumnya udah belajar ya mungkin baca-baca iya gitu tapi kalau misal belajar dari beberapa hari sebelumnya tuh kadang suka nggak masuk otak malah gitu jadi kayak udah pernah coba berbagai macam variasi cara belajar gitu jadi akhirnya yang paling cocok ya udah yang SKS gitu ya Harus ada tekanan dulu ya. bikin cepat lupa sebenarnya kan tapi di Hanan tuh cocok gitu. Mungkin Hanan justru fokusnya pada saat mau dekat deadline langsung kayak fokus langsung gitu. Pada saat kalau misalnya masih banyak waktu tuh kita masih kayak oh masih besok masih bisa besoknya lagi. Jadi justru nggak masuk otak gitu. Terus juga sukanya tuh belajar kalau malam-malam misalnya di atas jam 12 biasanya. Oh itu Kak Irma banget. Sama kita karena kalau misalkan awal-awal tuh menurut kayak aduh nggak nih masih lama nih waktunya gitu. Siang tuh kayak mumet nggak sih? Iya, Jadi kok malam tuh concern gitu kan kita concern kan. banget. Jadi kalau misalkan tuh ya memang belajarnya tuh 12-an ke atas. Itu udah hafal banget teman-teman tuh kayak bilang ini nih burung hantu nggak tidur-tidur. Tapi memang kayak ya udah gitu. Emang di situ ya. Iya, emang beda-beda sih dan benar kata Hanan harus dikenali ya cara belajar apa yang paling efektif menurut versi kamu sendiri. Iya, dan kita nggak bisa judge satu sama lain kalau misalnya cara belajar dia salah, cara belajar kita benar atau dan lain sebagainya gitu. Karena setiap orang tuh punya style-nya beda-beda. Iya, setuju. Kak Irma, the last question. Oke, kita masih punya ada satu pertanyaan dari bentar ya. Ini dari Torik Akbari. Keluh kesah kakak selama kuliah di saat pandemi ini apa kak? Karena dengar-dengar jurusan farmasi itu susah banget ya kak. Terus ada kesulitan nggak kak pas mau praktikum dan lain-lain? Detail banget ya. Kalau misalkan keluh kesahnya selama pandemi yaitu di praktikumnya sih, karena kan kalau misalkan di FK sih khususnya ya, itu tuh kalau praktikum langsung harus banget ya. Jadi kalau misalkan cuman mengawang-awang mikir-mikir farmasi, kita misalnya buat formulasi obat nih ya, masa cuman mikirnya oh ini konsentrasinya segini kan kita nggak tahu ya gimana aslinya wujudnya gitu kan. Jadi kita pengennya sih praktikumnya langsung gitu, tapi kalau misalnya untuk mata kuliah utamanya gitu, kalau misalkan secara online kalau menurut tuh masuk aja sih, tapi ya praktikumnya aja sih susah gitu kan. Pengennya praktikum langsung. Terus kalau misalkan farmasi itu susah, itu kayaknya semua orang bilangnya seperti itu sih. Cuman ya udah sih dinikmatin aja. Ya udah, dia enggak Ya udah gimana sih gitu kan. Soalnya mau cari yang muda ya nggak usah ini. Soalnya kalau misalkan kita masuk ke jurusan lain ya belum tentu juga kita bisa ya kan. Jadi nggak bisa ngejudge ini susah, ini mudah, ini susah gitu. Bener banget. Karena mungkin semua jurusan ya kalau menurut aku pribadi itu susah. Benar. Sama-sama susah gitu. Mau dibilang apa yang mainstream misalnya mainstream ekonomi misalnya itu. Udah kayak alah santai lah kuliah ekonomi siapa bilang gitu ya. Jadi tetap nangis juga nanti ada sesi nangisnya gitu. Ya semua jurusan tuh susah, sama juga ILIN HI kan tetap susah juga gitu. Pasti. Walaupun mungkin stigma-nya alah tinggal ngomong doang gitu kan. Anak HI tinggal ngomong doang misalnya gitu. Ngomong doang itu butuh Jangan salah yang diomongkan kan harus di riset dulu gitu kan misalnya. Jadi semua jurusan tuh susah ya, tergantung gimana cara kita buat itu jadi enjoy gitu. Tadi mungkin Hanan
terlepas dari misalnya latar belakang keluarganya semuanya di jurusan kesehatan. Tapi karena Hanannya sendiri enjoy di situ gitu dan ya into jurusannya lah istilahnya gitu. Jadi Hanan tuh kayak tanya, kalau misalnya susah nggak sih Kak, dengar-dengar kuliahnya susah farmasi? Ya susah, so what gitu kan. Iya, benar susah. Terus apa yang kamu bisa lakukan buat bikin itu jadinya bisa kamu nikmatin gitu kan. Bener sih. Kalau Hanan nih, kita balik nih ke jurusan farmasi, ada nggak sih pesan-pesan untuk adik-adik di luar sana tuh yang pengen, misalkan kalau Hanan bisa balik nih SMA, apa sih pelajaran yang pengen Hanan dalamin gitu ketika SMA gitu, biar lebih enak nih belajarnya ketika udah di jurusan farmasi gitu. Jadi kalau pesan-pesan buat adik maba selanjutnya gitu kan, mahasiswa baru itu ya kalau misalnya mau masuk farmasi itu hal yang paling ditingkatkan skillnya itu di bidang kimia sih kalau menurut Hanan, karena harus hafal tabel periodik enggak tuh Kak? Enggak harus juga sih, tapi kayaknya alangkah lebih baik gitu ya. Alangkah lebih baik gitu. Jadi kayak kimia tuh penting banget gitu. Jangan sepelein kimia deh pokoknya, karena kalau di farmasi semuanya berhubungan dengan kimia gitu kan. Karena obat aja itu adalah senyawa kimia gitu. Jadi penting banget untuk belajar kimia ya. Tapi karena suka sih kalau kimia suka, jadi ya udah gitu. Lancar-lancar aja. Tapi kalau misalkan kesusahan di farmasi itu sebenarnya adalah bertahan di farmasinya, bukan pelajaran atau mata kuliahnya sebenarnya yang bikin susah, tapi cara kita bertahannya aja gitu. Gimana cara bikin diri kita nyaman di kuliah itu sebenarnya, karena di tahunan itu awalnya 130-an tapi sekarang jadi 114 aja. Jadi banyak yang angkatan keluar. tuh. Iya, satu angkatan. Itu banyak yang keluar karena ya memang seleksi alam seleksi ya. Seleksi alam gitu ya. Udah enggak heran sih kalau di farmasi. Bahkan di angkatan tahunannya sebelumnya itu malah jadi berkurang di bawah 100 gitu. Jadi saking udah semuanya lambaikan ini bendera kuning. Bendera putih dong, nyerah gitu kan. Sebenarnya itu sih yang paling Hanan sering bilang ke adik-adik yang di kampus gitu kan. Tetap bertahan aja gitu di farmasi. Sebenarnya farmasi itu seru kok, seriusan. Kalau misalkan dinikmatin, pokoknya jangan berekspektasi aja sih kalau beradang. Jadi kalau berekspektasi yang tinggi, misalnya farmasi ini gini, malah kalau nggak sesuai malah bikin kita ngedown kan. Kok jadi kayak gini sih gitu ya. Jadi jalanin aja sih kalau nikmatin dan syukurin gitu. Iya, luar biasa. Padahal kita belum pesan biru ya. Keduluan ya. Iya, udah keduluan, kita udah banyak banget tadi insight-nya. Cuman kita sekarang sebenarnya masih banyak sih yang mau diobrolin sama Hanan, tapi karena ya keterbatasan waktu dan sebagainya nih, kita akan langsung aja conclude itu di pesan biru. Tapi buat kalian semua yang mau tanya-tanya ke Hanan bersedia untuk di stalkingin. Silahkan follow aja Instagramnya di bawah. Kita udah siapin. @Hanan Anugrah. Ini double yang lupa. Iya, ini double. Kalau saya mau tanya dong, aku masih SMA nih, mau tanya gimana sih, aku mau kepoin semua tentang farmasi, boleh nggak Kak Hanan? Boleh banget. Bersedia banget. Tinggal DM aja. Tinggal DM aja. Benar. Karena apalagi nanti future-nya mungkin goals-nya Kak Hanan tuh pengennya jadi tenaga pendidik ya. Jadi pasti dia suka banget ngasih insight gitu. Asik. Ya. Kak Irma, silakan pesan biru kita langsung saja. Pesan birunya, atau kita mau home pimpan dulu. Aku tertarik sama tadi yang kata-kata dari Hanan yang bilang mungkin itu tuh bukan tentang farmasi, tapi gimana cara kita untuk bertahan di farmasinya itu yang berat gitu. Dan mungkin it's not about how to start. How to start, but it's about how to stay gitu. Dan kembali lagi gimana cara kita untuk bertahan dimanapun itu sama aja, entah farmasi, entah ekonomi, hubungan internasional, FK dan lain sebagainya. Itu untuk memulai itu mungkin ya kalau kalian ngerasa memulai aja berat, nah kalian perlu hati-hati untuk bertahan di situ gitu. Jadi kuatkan hati untuk memulai dan juga teguhkan hati untuk bertahan sampai akhirnya kalian bisa sampai di goals kalian untuk menjadi seorang S-Farm ya. Asik. Luar biasa. Dari Ilin, nanti dari sang bintangnya terakhir. We save the best for the last. For the last gitu kan. Kalau dari aku, yang aku pelajarin dari Hanan adalah yang aku salut
selain dia dapat ilmu yang banyak dari farmasi, dia nggak stuck di situ gitu. Jadi dia tadi punya, kalau misalnya kita dengar tadi dia udah jelasin kalau dia punya organisasi yang itu untuk mengedukasi gitu masyarakat tentang kesehatan. Dan menurut aku itu penting ya, ketika kita belajar sesuatu kita harus kembali membagikan itu lagi kepada orang lain gitu. Karena ingat, privilege yang kita punya itu terkadang emang Tuhan kasih buat kita untuk kita bagikan sama orang lain gitu, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi tetap rendah hati, jangan sampai hal-hal yang kamu punya itu cuman buat diri kamu sendiri, tapi berkembanglah dengan membagikan itu untuk generasi kamu selanjutnya dengan mengedukasi orang lain juga gitu sih. Wow. Keren Jadi ya. don't stop for yourself. Yeah, jadi don't stop for yourself gitu. Sekarang kita ke bintangnya nih. Hanan, Udah apa siap kira-kira belum pesan? kata-katanya? Apa pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman edukasi di rumah? Pesannya jangan berhenti untuk belajar, karena belajar itu adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan, tidak harus di lingkungan yang formal tapi bisa di non formal, bisa dicari sendiri dengan mudah gitu kita dapatin untuk belajar gitu. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar, kejar terus cita-citanya dan selalu bersyukur atas apa yang dikasih sama Tuhan untuk kita gitu. Wow. Simple tapi itu kayak sering. Iya. Ada sprinkle. Tolong kasih efek konfeti lo dari sini ya, efek konfeti. Sekali ulang tahun nggak nih? Oke guys, itu tadi pembicaraan kita tentang jurusan farmasi sama si cantik Hanan Anugrah dari Universitas Tanjung Pura. Kalau kalian mau tanya-tanya apapun tentang jurusan farmasi atau mungkin mau curhat, kalian bisa komen di comment box di bawah. Jangan lupa juga share, like, dan subscribe channel kita dan juga video ini. Aku Maria Irma, aku Ilin. Dan Hanan Anugrah. Sampai jumpa di segmen ngulik selanjutnya. Bye.